Tak terasa sudah 7 tahun rotasi waktu hidupku. Binar mata yang Laila akan mengetes tingkat konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi bau. Atas, depan, samping, bawah. Fokus ya, fokus. Dimulai ya. Oke, fokus semuanya nih, fokus. Samping. Mulai Kak. Atas, depan, samping, bawah. Ingat dulunya. Ikuti berkata Atas, bawah, depan, kamu udah mau lagi. Sekali lagi ya. Perkataan. Oke, tenang. Sepertinya kalian sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sintesis. Oke, sepertinya kalian udah siap nih untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang sintesis protein. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu sintesis protein? Ya. Itu Bu yang buat protein pokoknya. Ayo yang lain. Pokoknya ada 2 tahap Bu, tapi saya lupa tahapannya apa aja. Ya, itu Bu. Yang lain. Oh itu Bu, ada tahap translasi sama transkripsi. Amin. Apa itu? Kok gak pernah dengar? Aduh, Nek. Oke, benar banget ya yang dijawab oleh teman-teman kalian tadi. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali zat. Salah satunya adalah protein. Nah, protein itu harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein itulah yang dinamakan dengan sintesis protein. Iya Nana, jadi sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yakni transkripsi dan juga translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi gampangannya sintesis protein adalah DNA menjadi mRNA menjadi protein. Gimana? Sudah paham belum? Hah? Gimana Bu? Saya masih bingung. Yang lainnya bagaimana? Apakah masih bingung? Oke. Bu Laila ada satu video nih tentang sintesis protein. Biar kalian paham, yuk kita tonton bersama-sama. Cekidot. Tahapan pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mena yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. DNA terbentuk dari ikatan double helix yaitu sense dan antisense. Pada awalnya, DNA sense dan antisense saling berikatan. Ikatan tersebut dinamakan ikatan hidrogen
adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya terdapat enzim helikase yang akan memutus ikatan sense dan antisense, kemudian disusul dengan enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase akan melekat pada daerah promotor gen. Inilah yang disebut inisiasi. Pada inisiasi, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan templat atau antisense. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA hingga terbentuk pita mRNA. Pita mRNA ini akan terus mengalami pemanjangan. Proses ini disebut dengan tahap elongasi. Poin yang harus diingat adalah adenin pada DNA akan berikatan dengan urasil pada mRNA, timin. Pada DNA akan berikatan dengan adenin, pada mRNA, guanin pada DNA akan berikatan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berikatan dengan guanin pada mRNA. Selanjutnya tahap terminasi atau pemberhentian, transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk akan dibebaskan di sitoplasma menuju ribosom untuk melakukan tahap selanjutnya, yakni tahap translasi. Kemudian RNA polimerase akan terlepas dari DNA, dan DNA akan kembali berikatan seperti bentuknya semula. Untuk selanjutnya adalah tahap translasi. Tahap ini terjadi di sitoplasma. Translasi adalah PROSES. Penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau yang dikenal dengan protein. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah menuju sitoplasma tempat ditemukannya ribosom. mRNA berperan sebagai cetakan untuk membuat protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Translasi sendiri merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses translasi adalah aturan pemasangan basa nitrogen. Pada translasi, basa nitrogen adenin pada mRNA akan berikatan dengan basa nitrogen urasil PADA. tRNA dan basa nitrogen guanin akan berikatan dengan basa nitrogen sitosin. Translasi memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai ketika ribosom subunit kecil terikat. Pada mRNA, ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Ketika sudah menemukan kodon OJ atau kodon start, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon OAC akan melekat ke mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat kepada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Selanjutnya memasuki tahap elongasi. Tahap ini terjadi saat tRNA kedua yang membawa asam amino dan antikodon melekat pada mRNA. Selanjutnya, tRNA yang membawa asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino di daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E. Kemudian, tRNA yang kehilangan asam amino akan lepas
Selanjutnya daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika salah satu dari ketiga stop codon akan berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, gimana nih? Apakah sudah paham atau masih ngambang? Masih ngambang Bu, bahasanya berat otakku nggak mampu ya. Oke. Mulailah ada satu video lagi nih. Video yang mau nonton nggak? Mau. Ayo, kita nonton sama-sama. Di negara sitoplasma, tepatnya di rumah yang dijuluki sebagai rumah nukleus, DNA adalah anak perempuan berumur 7 tahun yang tumbuh dengan proses transkripsi menjadi Myrna, wanita berumur 25 tahun. Terna, seorang pria, bertemu dengan Myrna di jalan ribosom dan akhirnya mereka menikah, penyatuan kodon dan antikodon. Untuk membeli rumah di jalan ribosom, Terna harus membayar dengan asam amino. Anggap ini sebagai uang. Karena ia hanya memiliki sedikit asam amino dalam satu kali kerja, maka ia membayarnya secara berkala. Dalam jangka waktu tertentu lahirlah anak kembar, polipeptida, yang mereka sebut dengan protein. Sekian dari kami.